Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang SmartBit. Ikutin terus video D21 ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit. Lelangnya ini setiap hari Rabu siang, kurang lebih jam 1 sampai dengan selesai. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung aja datang di SmartBit Tangerang. Bisa cek linknya ada di deskripsi. Unitnya lagi beragam banget nih teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, cek di deskripsi biar nggak ketinggalan informasinya. Dan juga jangan lupa follow D21 biar informasinya lebih valid lagi. Semoga bermanfaat. Oke, ini ada mobil baru masuk, cuman dikunci. Kita akan ngecek dari luarnya aja. Toyota Fortuner VRZ 2400 cc tahun 2016 nih guys. Automatic transmission, pajak mati di bulan 3 2022 kemarin. Odometernya udah di 100 ribuan. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, di open di harga 265 juta rupiah. Nih harga yang cukup worth it nih kalau gue bilang. Kita langsung coba screening aja seperti apa VRZ-nya dari eksteriornya ya. Oke, eksteriornya nih masih cukup oke ya, tahun 2016. Headlamp masih oke, mengandalkan Pro G, dan juga di bagian headlamp masih oke. Garnish chrome-nya juga masih oke banget ya. Velg juga masih two-tone color bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50%-an. Nat-natnya masih cukup presisi, baret-baret pemakaian aja wajar. Sepertinya ini ex operasional dari PT. Dan ini kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini juga sama, nat-natnya masih presisi, cuman ada beberapa baret-baret yang harus di repair lagi, agak renggang ya di bagian bumper dan fendernya. Dengan harga 260 jutaan nih masih cukup worth it lah. Oke, kita langsung mengarah ke belakang nih guys. Ini belakang nat-natnya masih presisi, catnya nih agak-agak kusam karena pemakaian. Di belakang stop lamp sih masih cukup oke. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Kondisi sih masih cukup aman sih kalau gue bilang ya. Interior sih tadi gue intip, nggak bisa dikamerain ya, tapi pas gue intip sih masih cukup oke. Belum ada X laka, belum ada X banjir katanya. Ini masih terbilang cukup aman nih guys. Harga 260 jutaan. Ya paling minor-minor kayak gini nih cat-catnya nih ya, tuh. Jadi ini bekas-bekas pemakaian yang harus di repair lagi. Mesinnya sih katanya aman. Kita langsung coba cek nih catatannya di sini nih. Bodinya baret-baret, fender depannya kiri penyok ya yang tadi sudah kita lihat. Kulit setirnya udah terkelupas, wajar sudah 100 ribuan pemakaian rutin. Bumper depan penyok, bumper belakang penyok ada yang baret tadi sudah kita lihat, cat terkelupas. Pintu bagasi ya belakangnya penyok, jadi bekas nabrak belakang. Nah ini di open 265 juta nih guys. Toyota Fortuner VRZ 2016 di open di harga 265 juta rupiah, dan gue yakin nih bakal jadi rebutan nih guys. Jadi kalau emang teman-teman estimasinya masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Nyempil di belakang nih ada Xenia 70 juta, tahun berapa yuk kita coba cek aja dulu. Daihatsu Xenia, belum tahu tipe apa, 2011 ya. Ini 70 juta rupiah. Pajaknya bulan 8 2022. Eksteriornya kurang, interior C mesin C, manual transmission, odometer 200 ribuan. Oke, di opennya di 70 juta rupiah. Kondisi di bagian eksterior seperti ini, velg sudah gantian dengan bawaan velg Vossen, cuman ini Vossen TW. Kondisi ban apa adanya, ya masih 40% lah. Spion ini sudah ada sein ya, entah ditambahkan, sepertinya juga modifan nih untuk cangkang spionnya. Headlamp sudah menguning banget, fog lamp ada. Ini biasanya tipe yang XI, nanti kita cek ya. Nat-natnya sih masih cukup presisi, dan ini bekas dicat ulang semua, satu bodi. Ya, tipe XI 1300 cc. Belakangnya ada 2 titik sensor parkir. Stop lamp sih agak buluk, cuman masih cukup oke lah kalau menurut gua nih. Sisi bagian sebelah kanan ya kusam banget nih. Kusam, banyak baret-baret yang kasar juga. Interiornya seperti apa yuk? Sudah power window, setir sudah agak menipis 200 ribuan untuk kilometernya. Head unit sudah monitor double din. Tapi interior sih masih rapi sih kalau menurut gua ya. Hanya kusam, wajar dari usianya aja. Plafon nih masih bersih nih. Ini belum ada double blower karena ini tahun awal-awal ya, tahun 2011. Jadi XI belum ada double blowernya. Ini masih oke sih nih. Pernah kena sesuatu ya. Ini juga pernah di repair, jadi engselnya tadi agak seret, kurang presisi tuh. Bagian depan ini kayaknya pernah kena di bagian depan nih. Ini juga ada headlamp yang pecah. Oke, kalau teman-teman tertarik, ada Daihatsu Xenia XI 2011 manual transmission nih teman-teman. Ini di open di harga 70 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys.
Di depan kita nih ada Toyota Rush S 2014 manual transmission. Eksteriornya C, interior C, mesin C, cuman nanti kita akan coba screening. Dan ini di open di 92 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja dulu guys. Untuk di bagian eksteriornya warna abu-abu metalik nih, agak kebiruan. Dan ini kondisi sih masih cukup, butuh dicuci steam dan poles. Teman-teman bisa lihat headlamp dan fog lamp masih cukup ya, termasuk di bagian grill, termasuk garnish chrome-nya. Lalu ada baret-baret kasar di bagian bumper bawahnya. Sisi-sisinya nih, sebelah kanan masih terbilang cukup presisi, nut-nutnya di bagian atas juga masih ada roof railnya. Cangkang spion chrome-nya juga masih cukup nih kalau menurut gue, kiri dan kanannya. Kalau kita ngarah ke belakangnya lagi, ini nut-nutnya masih oke. Cuman catnya agak sedikit kusam aja nih guys kalau ngarah ke belakang ya, dan ada beberapa baret-baret kasar pemakaian nih. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stop lampnya masih oke banget ya. Ini ada 4 titik sensor parkir di belakang, lalu ada ban serepnya, sudah defogger untuk kaca belakang pastinya untuk tipe S. Spoiler masih ada, wiper masih oke, dan ini kondisinya sih masih cukup-cukup aja untuk di sisi belakangnya ya. Lanjut kita cek di bagian sebelah kiri dari unit ini, masih terasa cukup kalau menurut gua, ada debu-debu aja jadi butuh dicuci steam lagi. Kondisi velg masih OEM dari bawaan Rush-nya. Bannya nih kondisi masih sekitar 50-60% untuk keseluruhan rata-ratanya ya. Lanjut kita coba cek di bagian interiornya. Kalau interiornya ini ya agak-agak kusam ya. Ini sudah agak sobek-sobek sarung joknya ya, tapi trim bawaan pabrikannya sih masih oke. Warna hitam, sporty banget. Dashboard, door trim masih oke. Head unit masih double din, belum monitor bawaan pabrikannya. Plafon sudah agak kusam nih guys, cuman sudah double blower 7-seater ya di sini ya. Terus untuk di bagian joknya ini masih sarung semua. Setir ini sudah mengkilat banget, sudah menipis nih guys. Jadi ini udah tipis banget, jadi kayaknya kilometer udah tinggi. Terus untuk di bagian konsol tengah sih ya masih cukup aja. Ini adalah fitur-fitur dari security-nya, terus electric mirror dan juga retract-nya. Juga ada pengaktifan dari tombol sensor nih guys untuk di bagian corner parkirnya. Oke, ini adalah interior, masih kondisi cukup kalau menurut gue. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan Rush. Di depan kita ada Toyota Rush tipe S manual transmission tahun 2014 nih guys. Di open rencananya di 92 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Ya, ini adalah Wuling Convero DVVT yang standar ya, 1500 cc tahun 2019 manual transmission. Ini odometernya udah di 190 ribuan, jadi ini ex operasional PT pastinya. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, di open di 45 juta rupiah. Seperti apa kondisinya kita langsung coba screening aja. 2019 sih kondisinya sih oke ya, tapi ini ex operasional PT, kita langsung cek. Headlamp sih masih oke, belum ada fog lamp ya di unit ini. Velg pastinya kaleng karena ini tipe yang standar. Kondisi bannya ya kurang lebih sekitar 30-40%. Banyak water spotting di bagian bodinya. Nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi. Ini ada beberapa baret yang harus di repair dan di repaint lagi. Terus di bagian cangkang spionnya nih, seinnya juga sudah agak retak-retak ya kayak gini nih. Kita cek dulu di bagian mesinnya. Oke, di bagian mesinnya kita coba cek. Sealannya sih masih oke ya. Tuh, kalau dipencet dia masih balik kuku. Tuh. Afron sih masih terlihat aman di sini ya. Headlamp sih masih bawaan nih, kiri kanan tuh headlamp masih bawaan. Oke, belum ada bekas kena sih di bagian depannya nih, masih aman ya. Coba kita lihat di bagian interior yuk kayak apa. Ini kondisinya sih banyak baret ya, wajar pemakaian operasional PT. Sini power window-nya sudah semuanya nih. Terus di bagian setirnya dilapisin kayak gini nih. Cuman kalau kita lihat tekstur kulitnya ya masih lumayan lah, karena ini dilapisi seperti ini ya. Ada 190 ribuan. Head unit masih bawaan. Sarung joknya masih oke ya. Trim bawaan pabriknya agak kusam. Plafon juga kusam. Seat masih lengkap ya, 7-seater. Kita ngarah ke belakangnya nih guys, mobil 40 jutaan. Nah ini seperti ini nih. Stop lamp sih kiri kanan masih oke ya, belum ada sensor parkir, ada tambahan N-bar di bagian belakang jadi agak lebih sangar lagi. Sebelah sisi kirinya juga masih cukup apik nih guys. Terus di sini nih ada yang beberapa yang harus di repaint juga nih dan di repair. Ini bekas serempet sebelah kiri belakang nih, bagian bawah, tapi bagian lisplang masih aman. Ini butuh di repair nih guys. Nah sisanya ya kayaknya butuh disiram-siram lagi sih, dan juga butuh di salon. Nah ini dia nih guys, kalau emang teman-teman lagi nyari mobil keluarga harga 40 jutaan, di depan kita nih ada Wuling Convero standar 1500 cc manual transmission, ex operasional PT, di open di 45 juta rupiah aja nih. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, buruan langsung cek di Balai Lelang yang ada di deskripsi
video gue ini. Nah, di depan kita ini ada Suzuki XL7. Ini yang tipe Zeta manual transmission. Ini tahun 2020 dengan kondisi pajak mati di Desember 2022 ya. Eksteriornya katanya masih oke, interior oke, mesin juga terkategori cukup baik nih guys. Karena gue nggak megang kuncinya, kita langsung screening sikat aja, di open di harga 185 juta rupiah. Kita kelilingin aja dulu di bagian eksteriornya. Ini masih kondisi oke. Yang tipe Zeta ini adalah tipe yang terendah. Cuman kondisinya sih sudah crossover banget ya. Ini mobil keluarga yang cukup oke. 185 juta rupiah 2020, kondisinya masih terbilang cukup istimewa. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg sudah OEM bawaan Suzuki two tone color ya. Kondisi bannya masih sekitar 50-60%. Belum ada X celaka, belum ada X banjir, dan nut-nutnya juga masih cukup presisi. Roof rail di bagian atas masih ada. Nah, kita intip sedikit di bagian interior. Head unitnya juga sudah monitor double din, joknya trim bawaan pabrik. Sudah ada mode di steering wheel sih, walaupun untuk volume. Terus setirnya masih cukup oke, dashboard masih oke banget, interior masih terbilang cukup baik nih guys. Lanjut singkat nih kita di bagian belakang. Kondisi stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir rata bodi ya. Stop lamp juga masih cukup baik nih guys. Belum ada bekas nabrak ya, lecet-lecet pun juga kayaknya nggak ada. Ini hanya butuh dipoles lagi biar kelihatan lebih oke. Bagian sisi kirinya juga masih cukup baik nih guys. Ini kalau emang teman-teman tertarik nih, ini masih cukup baik kondisinya guys. Oke, ini karena kita nggak megang kuncinya, kita singkat aja. Ini ada Suzuki XL7 tipe Zeta tahun 2020. Kondisinya masih terbilang cukup istimewa. Ini masih terkategori B sih guys, grade-nya. Di open di harga 185 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, ada Daihatsu Terios warna putih. Ini keren nih guys. Kita cek dulu harganya berapa. Oke, di depan kita nih ada Daihatsu Terios. Ini tipe apa nanti kita akan cek aja dulu. Manual transmission tahun 2021. Pajak bulan 11 2022, eksterior B, interior B, mesin B. Di open mintanya di 253 juta rupiah. Masih serba B. Nah, di depan kita ini adalah Terios. Warnanya oke sih, sudah banyak krom-kromannya, berarti ini yang tipe tertinggi biasanya ya. Sudah ada sensor parkir di bagian depan, velg juga sudah two tone color. Kondisi ban masih tahun 2021, masih oke, cat masih orisinil, cuman ya banyak kotor-kotor seperti ini ya. Mesin juga masih oke lah. Mesin kotor aja, bekas kena hujan, nah masih oke lah. Jadi hanya kotor-kotor aja, mesin juga masih halus, baut-bautnya juga masih pabrikan. Ini kita cek di sisi bagian sebelah kanannya, oh masih cukup presisi, masih oke banget ya. Ke belakangnya juga masih oke. Ini bagian atas juga masih ada roof rail. Ini catnya juga masih oke. Kita sedikit cek di bagian belakang. Oke, di bagian belakang juga masih oke, belum defogger sih. Ini yang tipe R kalau nggak salah. Ini 2 titik sensor parkir. Iya, ini dia tipe R. Ini tipe tertinggi. Sisi bagian sebelah kiri masih oke. Ini kotornya ya lumayan lah. Mobil-mobil kayak gini ya butuh dipoles lagi. Tapi ya kondisinya masih oke ya. Oke, bagian interiornya two tone color, warna putih dan hitam. Cuman ini hard plastik ya, bukan kulit. Cuman ada motif jahitan aja. Udah start stop engine button, ada front sensor yang tadi sensor parkir di bagian depan. Stability control sudah ada, nggak ada power. Cuman mode steering wheel sudah ada, masih bau wangi banget. Belum full TFT ya, jadi ini cluster meternya. Head unit sudah monitor double din. Sudah digital untuk di AC, manual agak sedikit kotor tapi sudah ada apar dan masih ada aparnya. Untuk di bagian interior sih ya masih cukup oke lah. Ini warna hitam, black campur white. Ini jadi sporty banget dan agak tampil elegan. Ada chrome-chrome-nya soalnya. Keren nih interiornya. Oke, buat teman-teman nih kalau tertarik ada mobil like new di depan kita nih. Ada beberapa mobil like new tadi ya. Ini adalah Daihatsu Terios R manual transmission tahun 2021. Ini di open di harga 253 juta rupiah. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, di depan kita ada mobil yang kayaknya cukup menarik nih. Ini adalah Nissan Grand Livina yang tipe X Gear tahun 2015 nih guys. Automatic transmission, ya, sayang dengan nota pajaknya ini nggak ada ya, jadi STNK-nya nggak terdata di sini atau nggak ada. Odometernya di 68 ribuan. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, di open di harga 98.500.000. Seperti apa unitnya kita langsung screening aja. Ini kalau kita lihat di bagian sisi depan lipsnya nih sudah banyak baretan
kasar ya, jadi ini kayaknya harus di repair lagi. Headlamp sih masih cukup oke ini. Kondisi velg nih masih OEM dari bawah Nissan-nya. Ini bentuknya crossover ya, karena dia X gear tapi ini yang Grand Livina-nya, jadi yang 7 seater. Warnanya putih masih cukup oke sih kalau menurut gua. Jadi ini sudah kelihatan bekas repaint, tapi kondisi catnya sih masih cukup apik sih kalau menurut gua ya. Kotor debu aja wajar, warna putih di sini. Ya masih terbilang cukup presisi sih, masih cukup baik. Oke, kita lihat di ruang mesinnya. Ini kita nggak bawa kuncinya sih sebenarnya. Jadi kalau kita buka pintunya, ini alarmnya bunyi nih. Oke, kalau kita lihat dari sealannya, ini sealannya sih masih pabrikan ya, masih cukup oke. Nah, ini bautnya pun juga belum ada bekas bukaan ya. Ini masih oke walaupun sudah di repaint. Support shocknya ini harus diganti kiri dan kanan nih guys. Afron sih masih aman, bullhead masih bawaan ya, masih aman nih. Mesinnya juga masih cukup nih katanya, jadi kondisi 68.000 kilometernya. Headlamp juga masih terbilang bawaan semua. Oke, masih cukup apik sih. Oke, di bagian interiornya seperti ini kondisinya. Joknya masih sarungan bawaan dari dealernya ya. Ini 7 seater. Terus kalau kita cek di bagian setirnya nih masih cukup oke. Karet setirnya masih bagus. Head unitnya monitor double din nih bawaan pabrikan. Terus dashboardnya masih oke. Interior sih masih cukup apik menurut gua. Lanjut nih di bagian belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Ini yang 1500 yang X gear ya, jadi sudah oke banget. Dan juga yang pasti belakang sudah defogger, wiper masih oke. Kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kiri unitnya juga masih cukup presisi. Nah cuman nih karetnya sudah banyak yang getas nih, tapi masih cukup presisi lah. Ya itu dia tadi di depan kita nih, agak jarang ada sih sebenarnya di lelangan. Ini adalah Nissan Grand Livina X Gear guys, 1500 cc automatic transmission. Di open di harga 98.500.000. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang SmartBit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang SmartBit lebih lengkap lagi. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara subscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.